Izin Pak Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Kemendikbud, saya Ketua PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur berada saat ini di SMK Negeri Kekuluk Mesa. Ini perbatasan Timor Leste dengan Indonesia. Sekali lagi Pak Menteri, ini kasuistis di sekolah ini, ya, yang dimana terjadi aksi mogok, ya, seluruh guru-guru yang berdampak pada proses belajar mengajar dan berdampak pada mutu serta kualitas sekolah yang dicintai di perbatasan ini. Ini karena persoalan dengan kepala sekolah namanya JBB itu di mana belum, ya, mempertanggungjawabkan, ya, secara prosedural dan juga secara substansi menyangkut dana BOS. Yang diinginkan teman-teman itu cuma satu, yaitu kepala sekolah segera diganti dengan PLT. Gitu. Karena selama beliau di sini perhatian terhadap sekolah hampir tidak ada. Dana BOS beliau buat rap sendiri, belanja sendiri, gitu. Sampai ATK di sini nih kertas itu print di kertas bekas sampai itu. Ketua Pengurus PGRI Nusa Tenggara Timur Dr. Samuel Haning SH.MH bersama rombongan pada hari Jumat 6 September 2024 berkunjung ke SMK Negeri Kekuluk Mesa Kabupaten Belu. Kunjungan Ketua PGRI Nusa Tenggara Timur dan rombongan ke sekolah tersebut bertujuan untuk melihat dan mendengar secara langsung terkait permasalahan yang sedang dialami para guru. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu guru SMK Negeri Kekuluk Mesa melakukan aksi unjuk rasa terhadap kepala sekolah yang diduga telah menyalahgunakan dana BOS. Aksi unjuk rasa guru SMKN Kekuluk Mesa Kabupaten Belu bahkan sempat viral di media sosial dan menjadi perhatian serius Ketua PGRI Nusa Tenggara Timur. Bantuan media ini, kunjungan pengurus PGRI Nusa Tenggara Timur mendapat sambutan hangat dari para guru yang diawali pengalungan selendang. SMKN Kekuluk Mesa berada di perbatasan negara RI Timor Leste, tepatnya Jalan Mota Ain, Desa Dualus, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Saya minta terima kasih banyak, ya, Pak Ketua PGRI Kabupaten Belu dan Pak Sekretaris yang luar biasa nih, dan pengurus seluruhnya. Perkenalkan dulu, saya biasa dipanggil Sam Haning aja, ya, Ketua PGRI Provinsi NTT. Saya membuka medsos. Di dalam medsos itu ada guru-guru yang melakukan, ya, aksi damai lah gitu. Aksi damai menuntut kepala sekolah inisial JBB itu mundur. Karena yang pertama itu mengenai dana BOS, ya, dana BOS yang tidak dan belum dipertanggungjawabkan secara prosedural dan substansi. Ya. Yang kedua ada lagi di bawah itu, mungkin ada tindakan nanti kita dengar. Nah, sebelum saya lanjut adalah bapak-bapak dan ibu guru yang saya hormati, saya menikmati perjalanan dari sana ke sini. Biasa kayak di sini juga menikmati. Karena hanya mau ingin dengar pendapat daripada bapak-bapak dan mama-mama guru semua. Ya, dengar pendapat. Lalu setelah itu apa yang bapak dan mama mau, ya, apa yang kami pengurus PGRI untuk mau lakukan. Mari kita tepuk tangan untuk Bapak. Dan hari ini kami sangat berterima kasih karena Bapak bersama rombongan boleh datang ke sekolah kami punya ini. Ya.
karena ya sudah di medsos bahwa kampus sekolah ini ada sedikit hal dan segala macam. Ya. Semua yang terjadi itu sudah ditangani oleh pihak pengawas Ibu Kor di sini, Ibu Kor ada di situ. Jadi nanti saya pikir untuk hal-hal itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Korwas sebagai yang punya atasan langsung. Ya. Karena nanti kalau kami cerita dari mulut ke mulut lagi, bisa beda lagi. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi kita beri aplaus karena tidak gampang. Ini satu kebanggaan bagi SMK Kekuluk Mesak yang hari ini menerima orang yang biasa menjadi tempat aspirasi para guru. Itu menjadi catatan kita. Yang kedua, yang saya hormati tim PGRI Provinsi dan juga Ketua PGRI Kabupaten Belu yang menjadi teman saya kalau berjalan keliling ke sekolah-sekolah saat acara pemakaman, biasanya menjadi relasi saya untuk membantu mengumpulkan guru-guru di tingkat kecamatan ataupun di tingkat desa. Jadi mereka menjadi partner saya. Yang berikut lagi, terima kasih untuk Ketua Komite Mitra Kerja SMK Kekuluk Mesak yang menjadi pioner dan motivator untuk Bapak Ibu guru. Siap. Selama ini setelah peristiwa orasi yang heboh dunia maya, saya diperintahkan oleh Kabid Dikmen Provinsi untuk segera turun. Besoknya saya turun dan melakukan klarifikasi kegiatan tersebut. Dari hasil klarifikasi, memang kami menemukan beberapa hal yang sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh mereka. Dan itu sudah menjadi laporan resmi kami ke Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu tindak lanjut yang saya lakukan adalah melakukan nasihat. Yang pertama, advokasi para guru agar kegiatan itu tidak berulang lagi dan menjadi cambuk bahwa guru jangan mengorbankan anak-anak. Itu yang paling pertama. Yang kedua, melakukan pengurusan hal-hal teknis. Yang pertama adalah membuat pengusulan PLT sesuai tuntutan dari orasi tersebut, dan itu sudah dilakukan. Dan yang ketiga, kemarin kami melakukan proses perencanaan anggaran yang dimulai dengan sosialisasi anggaran sekolah. Jadi itu sudah sampai tahap ketiga. Yang sekarang masih ditunggu adalah penentuan PLA-nya yang masih dalam tingkat PLT, masih dalam tingkat proses di tingkat Dinas Pendidikan. Jadi sekolah ini menunggu satu hal yang membuat perubahan. Dari beberapa hal itu yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ketua yang mungkin bisa menjadi mediasi kami, mediator kami ke tingkat atas. Terima kasih, saya kembalikan. Pak Ketua PGRI yang saya hormati, ya, saya tidak bisa hafal satu-satu, jadi bersama rombongan. Bapak Ose sebagai PLA, Ibu Korwas. Yang pertama, kita wajib panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa bertemu Ketua PGRI. Ini kunjungan untuk pertama kali selama SMK ini berdiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pertemuan pertama menjadi acuan untuk perubahan SMK, ini yang kami tunggu, Bapak. Artinya harapan kedua komite itu, kalau banyak sekali misalnya hal yang mau kita ceritakan, tetapi waktunya kurang cukup. Tetapi pertemuan hari ini, saya mewakili para orang tua yang 200-an anak itu menggantungkan nasibnya di sini, itu berharap bahwa pertemuan hari ini bermanfaat. Karena sampai dengan hari ini saya belum melakukan rapat orang tua untuk tahun ajaran baru.
saya belum sampaikan situasi sekolah yang sebenarnya kepada orang tua murid. Tentang gantung tarik ulurnya pimpinan sekolah dan pengelolaan dana BOS itu belum saya sampaikan ke orang tua murid. Karena Bapak tahu bahwa Bapak datang tidak ada papan informasi tentang dana BOS. Padahal di juknis BOS itu wajib semua sekolah itu dipajangkan. Ini saja Bapak sudah bisa tahu ada apa dengan dana BOS. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin yang ketiga. Yang berikut, Bapak Ibu guru ini hari hadir di sini semua itu karena memang ada harapan untuk Bapak Ketua pulang ini bawa sesuatu. Pulang bawa sesuatu. Kalau tidak mereka sudah pulang dari tadi. Karena tadi siswa juga saya sempat tahan, Bapak PLH tahan, tetapi tidak bisa. Karena kami di Kekuluk Mesak ini Bapak, minta maaf, kami seperti ayam kehilangan ini. Jadi mau pakai uang harus uang pribadi, kertas saja tidak ada Pak. Sampai dengan hari ini kertas saja tidak ada. Ini guru-guru yang fotokopi mereka punya materi segala macam itu pakai kertas sendiri. Dan hal ini saya tidak sampaikan ke orang tua murid. Saya tutup, bungkus begitu rapi supaya sekolah ini jangan menjadi apa. Bapak tahu sendiri kalau orang tua tahu keadaan sekolah begini, mereka akan pindah ke mereka anak semua dan atau mereka ngamuk guru satu persatu di sini. Dan itu saya tidak bisa bendung. Karena tujuan kita baik adalah kita menyelamatkan 200 siswa dengan menyelamatkan sekolah ini. Saya kira Bapak datang juga tujuan untuk itu, dan itu harapan kami. Semoga ini menjadi titik terang untuk supaya kami ke depan itu buat perubahan-perubahan yang lebih baik tentang sekolah ini. Saya sebagai ketua komite di sini, sebenarnya peran saya terbatas. Peran saya sebenarnya hanya menghubungkan antara karena 3 komponen besar, guru, siswa, dan orang tua, maka saya hanya penghubung antara orang tua dan sekolah. Berarti ketua komite ini menjadi mitra sekolah. Tetapi karena keadaan sekolah seperti ini, membuat saya juga tahan napas. Ini kalau semua orang tua percayakan saya sebagai ketua komite, terus menggantungkan nasibnya di sekolah ini, terus keadaan sekolah ini seperti ayam kehilangan induk, bagaimana anak-anak ini? Saya minta maaf, saya mesti sampaikan ke Bapak Ketua ini dan rombongan bahwa tingkat kehadiran siswa di sekolah ini hanya 10%. Hanya 10% setelah kejadian itu. Animo masyarakat untuk ini sudah turun. Kemarin kita dapat siswa 50-an, biasanya hampir 100, tapi dia turun 50 karena ulah oknum itu. Jadi memang animo masyarakat, bahkan saya kalau jalan di luar ada RT kepala desanya tanya bagaimana sekolahnya, sudah ada kepala sekolahnya, bagaimana keadaan sekolahnya. Tapi saya menyampaikan hal-hal baik sehingga tidak ada apa. Karena ini perlu kita tahu bahwa ini hak ulayat yang diberikan oleh pemerintah desa di sini untuk bangun ini sekolah dengan harapan bahwa sekolah ini menjadi panutan. Karena ini lembaga pendidikan yang harus kita jaga norma dan tingkah laku kita di dalam sini. Saya kira itu. Tetapi kalau kita mau ceritakan banyak hal yang mesti kita benahi. Intinya harapan kami dengan ini ada guru ini bahwa Bapak setelah pulang itu kami PLT sudah ada. Kalau tidak ada itu minta maaf Bapak datang hari ini kami. Saya kira ini saja, ini keluhan kami, beberapa kegiatan yang kami tidak terlibat sama sekali. Baik itu kegiatan 17 Agustus kemarin, padahal ini SMK satu-satunya di Kekuluk Mesak. Tetapi karena seperti tadi, ayam kehilangan induk, bos siapa yang pegang, uang mau ambil dari mana, kegiatan mau jalan bagaimana. Akhirnya ya begitu. Jadi semua masalah yang sudah ada itu teman-teman semua dan saya sampaikan bahwa begini, yang diinginkan teman-teman itu cuma satu, yaitu kepala sekolah segera diganti dengan PLT. Itu karena selama beliau di sini perhatian terhadap sekolah hampir tidak ada. Dana BOS beliau buat rap sendiri, belanja sendiri, itu
sampai ATK di sini nih kertas itu print di kertas bekas sampai itu. Beliau kalau kita butuh kertas 1.000 baru dia beli yang 1.000 datang kasih di TU itu. Dan sampai dengan saat ini yang namanya RAP bos guru tidak pernah tahu karena beliau bikin sendiri. Itu. Pencarian uang beliau pegang sebagian besar, lalu sebagian kecil kasih di bandara untuk bayar honor guru-guru saja. Yang lain-lain beliau pegang semua. Itu. Jadi itu masalahnya sehingga teman-teman guru sampai puncaknya itu pada kegiatan PKL anak-anak kelas 3 sekarang PKL semuanya di Kupang, ada di Atambuan, ada di sini. Terus kegiatan bola kaki itu bola kaki, LPS, LPI, ya. Itu teman-teman jalan uang tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Ya. Sampai LKS baru yang jalan itu yang sudah puncaknya sudah emosi, jadi teman-teman spontanitas lakukan orasi itu. Ya. Karena begini, karena begitu cintanya mereka terhadap sekolah ini, sehingga daripada kita biarkan hal ini berlarut, ya, maka dia akan seperti ini dan kasih anak-anak. Anak-anak ini seperti kanak binatang, Bapak, ini minta maaf. Datang tidak jelas, pulang tidak jelas. Terus tujuan kita di sini untuk apa? Betul kan? Tujuan lembaga ini untuk apa? Kan kita kan datang, orang tua percayakan anaknya di sini untuk kita didik, kita bina jadi orang yang baik. Terus kalau kita yang menjadi seperti itu, apa yang kita harapkan dia tidak ada. Ya. Jadi kita guru-guru di sini minta maaf itu hanya mengharapkan itu, tidak mengharapkan yang lain-lain, mengharapkan supaya segera ganti beliau dengan siapa saja yang memenuhi syarat. Ya, siapa saja yang memenuhi syarat. Baik ya, terima kasih. Izin Pak Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Kemendikbud Dikti, saya Ketua PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur berada saat ini di SMK Negeri Kekulu Mesa. Ini perbatasan Timor Leste dengan Indonesia. Sekali lagi Pak Menteri, ini kasuistis di sekolah ini, ya, yang dimana terjadi aksi mogok, ya, seluruh guru-guru yang berdampak pada proses belajar mengajar dan berdampak pada mutu serta kualitas sekolah yang dicintai di perbatasan ini. Ya, ini kalau perjalanan Pak Menteri, perjalanan dari Kupang ke sini sih kita 7 jam jauh. Ya, kami dengan tim untuk berjalan di sini untuk bagaimana kerjasama merangkul guru-guru untuk kembali ya mengajar siswanya. Gitu. Ini karena persoalan dengan kepala sekolah namanya JBB itu di mana belum ya mempertanggungjawabkan ya secara prosedural dan juga secara substansi menyangkut dana BOS, ya, sehingga ini membuat suatu manajemen tukang sate dan manajemen tukang gunting rambut, ya, pungut uang sendiri, ya kan, kelola sendiri, dan ini manajemen yang salah, yang tidak transparan. Ya, sehingga sangat diduga oleh guru-guru yang berdampak pada proses ya dilakukannya aksi damai dilakukan oleh guru-guru yang berdampak sekali lagi pendidikan, karena Nusa Tenggara Timur bagian daripada wilayah 3T, ya, apalagi di ujung ini. Dan oleh karena itu juga saya sampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur, ya, pada lambat hari Senin, ya, pada lambat hari Senin itu sudah ada PLT-nya, ya, PLT-nya, supaya proses belajar mengajar ini bisa jelas terang di sini, ya. Sekali lagi, ini perlu saya sampaikan, ya, Kepala Dinas
untuk proses PLT-nya. Nanti saya akan ketemu Pak Kepala Dinas sendiri di sana. Ini persoalan-persoalan tidak bisa kita biarkan karena ini berdampak pada sistem, ya, berdampak pada mutu, proses dan kualitas pendidikan. Ya, jadi saya sebagai Ketua PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin melaporkan juga kepada Ketua Umum PB PGRI, Ibu Profesor Unifero Rosidi, bahwa tugas saya datang di sini untuk membantu secara langsung, ya, mewakili Ibu Ketua Umum membantu secara langsung agar benar-benar seluruh guru-guru dijaga kedamaian, nyaman dalam proses belajar mengajar. Bahkan siswa juga di situ, ya, sampaikan pada orang tuanya. Ya. Saya tetap membackup, ya. Seluruh ibu guru, saya selalu melindungi ibu guru. Tidak satu pun yang datang untuk mengancam ibu guru. Kalau datang mengancam, saya hadapi dengan saya. Saya lebih senang orang yang datang mengancam itu. Ya, saya lebih senang. Karena itu makanan saya. Mungkin bapak-bapak ibu guru belum kenal saya, tapi mungkin hanya aja gitu. Ya, yang saya juga mantan rektor dan lain-lain, alumni kita adalah Pak Willy, ya, urus dan teman dari pejabat-pejabat semua di sini, dan kita tahu. Dan saya sangat mengharapkan ibu guru kita tetap bergandeng tangan, tetap melakukan proses belajar mengajar. Kita rangkul, kita turun ke orang tua memberikan penjelasan-penjelasan agar semua proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Ya. Nanti saya sendiri yang turun ke Kadis, ya. Hari Senin saya turun ke Kadis. Sesegera mungkin ada, ya, PLT-nya supaya ada yang mengawasi dan ada yang menjadi gembala guru-guru yang ada di sini. Saya sangat mengharapkan. Ya. Sebagai Ketua PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur dan teman-teman bertekad agar ke depan, ya, anak-anak di perbatasan ini tidak sungkan-sungkan untuk kita bikin kegiatan-kegiatan. Saya sangat mengharapkan dan kita bikin kegiatan-kegiatan lomba-lomba ke depan, ya, supaya kembali itu. Nanti saya sponsor, ya, saya sponsor. Saya menarik minat kembali murid-murid yang telah pergi belum datang, ya, bahwa ini ada kegiatan-kegiatan yang menarik, ya, kegiatan olahraga atau kegiatan apa, nanti saya yang sponsornya. Dan juga tetap sosialisasi SMK, ya, ini di tengah-tengah masyarakat, ya. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak pada semua yang ada di sini yang telah menerima, ya, saya dan tim, ya. Itu demikian laporan, ya, Pak Menteri Pendidikan dan Kemendikbud, ya, dan Ibu Ketum bisa laporkan, ya, agar menjadi perhatian serius di, ya, sekolah-sekolah yang menjadi 3T, ya. Saya dan teman-teman siap untuk membangun mutu kualitas pendidikan di pelosok-pelosok, di kampung-kampung, di desa-desa. Ini, ya, perbatasan dengan Timor Leste. Luar biasa nih, ya. Tepuk tangan, ini luar biasa. Selamat siang. Ini SMK Kekulu Mesak ini, Kekulu Mesak ini nanti menjadi perhatian serius bagi saya. Ya, itu saja. Kalau saya sudah turun begini berarti tanggung jawab saya full, perhatian saya full. Nanti saya akan datang lagi. Ya. Luar biasa. Saya tidak mau membiarkan agar sekolah-sekolah nanti mati suri, guru-guru juga tidak punya gizi yang jelas, dan juga murid-murid juga itu tidak punya kualitas pendidikan. Ada di mana? Ada di mana? Nusa Tenggara Timur.